Lupakan 16 tenses yang selama ini bikin kamu pusing, padahal cukup satu tensi saja, simple present tense untuk menguasai 90% obrolan harian. Hai English Buddy, perkenalkan saya Miss Ying. Saya adalah pengajar bahasa Inggris sekaligus trainer bahasa Inggris. Dan di channel ini kita akan belajar bahasa Inggris dimulai dari nol dengan tenang dan fokus tanpa kerupan. Hari ini pondasi kita adalah belajar simple present tense. Yakin deh kalau kamu belajar ini pasti percaya diri bahasa Inggris kamu akan naik drastis. Yap, ayo kita mulai dari dasar agar materi ini benar-benar melekat. Oke, jadi yang pertama itu adalah aturan penambahan akhiran S ataupun IS pada akhir kata kerja. Nah teman-teman, biasanya akhiran kata kerja yang paling banyak itu adalah yang berakhiran S ya. Seperti kata run menjadi runs, play menjadi plays, or walk become walks. Nah, tetapi ada juga yang berakhiran IS, tapi ini jarang sekali. Dan ini juga ada ketentuannya ya. Nah, ketentuan ini sudah jelas ya pada slide, sudah saya sertakan pada slide. Nah, misalnya apabila kata kerja itu berakhiran huruf S, SH atau H, CH dan lainnya yang bisa teman-teman lihat di sini. Lalu ada juga kata yang berakhiran dengan huruf Y dan sebelumnya adalah huruf konsonan. Ya, teman-teman, contohnya pada kata kerja study. Nah, study itu berakhiran huruf Y, tetapi sebelumnya ada huruf D. Nah, jadi D ini adalah huruf konsonan, lalu ada huruf Y, maka ini dipecah menjadi I dan berakhiran dengan IS, lalu menjadi studies. Dan contohnya sudah lengkap sekali di sini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi kapan sih kita menggunakan simple present tense? Nah, sebelum ke sana, Miss mau sampaikan dulu bahwa kenapa sampai ada 16 tenses. Itu karena penggunaannya berbeda-beda ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi kapan kita menggunakan simple present tense? Yang pertama adalah untuk menyatakan saat kita bicara, kita mau menyampaikan tentang rutinitas. Contohnya, saya bangun pagi setiap jam 5 pagi, atau saya berangkat kerja setiap pukul 7 dan seterusnya, ataupun menyatakan tentang kebiasaan yang sama seperti rutinitas, biasanya itu sudah terjadwal. Nah, ini sama juga dengan jadwal tetap ya teman-teman. Misalnya saat kita bekerja ada apel pagi ataupun istirahat siang dan lain sebagainya, itu sudah ada jadwal tetap. Untuk menyatakan hal-hal seperti ini, maka kita wajib menggunakan simple present tense. Nah, yang terakhir kegunaannya adalah untuk menyatakan general truths atau fakta umum yang tidak bisa dibantah lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ikan bernafas dengan insang, atau matahari terbit di sebelah timur. Maka kita menyatakan hal seperti itu harus menggunakan simple present tense. Oke, kita masuk ke contoh kalimat positif dulu ya. Nah, jadi teman-teman di slide ini sudah Miss tampilkan. Untuk kalimat positif itu, teman-teman harus perhatikan ada perbedaan antara menggunakan I, you, we, they, subjek I, you, we, they dengan he, she, dan it. Apa yang berbeda? Nah, untuk subjek I, you, we, they, verbnya ini menggunakan verb asli ya teman-teman, atau verb 1 asli. Contoh, untuk kata kerja membaca, bahasa Inggrisnya adalah read, maka kita tetap gunakan read tanpa penggunaan S ataupun IS. Oke, paham ya? Lanjut, untuk penggunaan verb pada subjek he, she, dan it ini menggunakan S ataupun IS tergantung kepada verb apa yang digunakan. Nah, untuk verb ini tadi sudah dijelaskan di awal, dan ini teman-teman bisa playback saja. Oke, nah di sini sudah ada contoh untuk kalimat yang menggunakan subjek I, you, we, they. Di sini ada I drink coffee every morning. Tidak ada penambahan S atau IS pada kata drink. Lalu ada kalimat they play football on Sundays. Nah, di sini juga ada kata kerja play
dalam bentuk pertama atau bentuk aslinya tanpa ada S dan IS. Berikutnya untuk kalimat yang ada pada she he it, contohnya adalah she drinks tea in the afternoon. Nah, di sini ada penambahan S untuk kata kerja drink. Kenapa menggunakan S? Kenapa bukan IS? Karena akhirannya adalah K. Untuk IS ada akhiran yang dikhususkan untuk kata kerjanya. Lalu ada he plays piano very well. Di sini juga hanya penambahan S. Dan the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, teman-teman, dari contoh ini rasanya sangat mudah sekali. Jadi hanya perhatikan kata kerja. Apabila subjeknya I, you, we, they, maka tidak ada penambahan S dan IS. Apabila subjeknya adalah he, she, it, maka tambahkan S atau IS. Bagaimana dengan nama orang, misalnya Barbara bermain piano, berarti Barbara plays piano, karena Barbara ini merujuk pada kata ganti she, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk kalimat negatif. Bagaimana cara menggunakan simple present tense untuk kalimat negatif atau kalimat yang menyatakan tidak? Kalimat menyatakan tidak seperti apa? Contohnya begini, saya minum kopi setiap pagi. Nah, ini rutinitas ya teman-teman. Nah, untuk kalimat negatif itu adalah kalimat yang menyatakan tidak. Saya tidak minum kopi setiap pagi. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Apakah hanya menambahkan not di sana atau ada ketentuan lain? Oke, seperti yang ada di slide ini. Untuk kalimat negatif ada helper verb atau kata kerja bantu yang itu do dan does. Do ditambahkan pada subjek I, you, we, they, dan does digunakan pada subjek he, she, dan it. Ya, nah jadi tambahkan do dahulu baru ditambahkan not. Kapan? Di mana penggunaannya? Ditambahkan setelah kata kerja. Contohnya, I drink coffee every morning untuk kalimat positif, maka pada kalimat negatif kita tinggal tambahkan I do not drink coffee every morning. Dan untuk he, she, it, he drinks coffee every morning. He does not drink coffee in the morning. Atau do not bisa disingkat menjadi don't, dan does not bisa disingkat menjadi does not. Oke, nah teman-teman bisa belajar, lalu nanti coba tulis di kolom komentar ya contoh untuk kalimat negatif, positif, dan interrogatif atau kalimat tanya yang akan kita pelajari juga di sini. Oke, next. Oke, akhirnya kita sampai kepada kalimat tanya ataupun kalimat interrogatif. Miss, bagaimana jika kita ingin bertanya dengan menggunakan simple present tense? Contohnya, apakah setiap pagi kamu minum kopi? Atau apakah kamu minum kopi setiap pagi? Bagaimana cara bertanyanya? Kalau tadi kalimat positifnya I drink coffee every morning, I do not drink coffee every morning. Sekarang bertanyanya hanya perlu memindahkan do ke depan teman-teman, atau memindahkan kata kerja bantu ke depan. Do atau does kita pindahkan ke depan. Contohnya, do I atau do you drink coffee every morning? Nah, tinggal dipindahkan do ke paling depan lalu digeser subjeknya setelah do. Do I drink coffee every morning? Nah, untuk